boleh bertemu kembali dengan kepada perayaan minggu hari ini di minggu terakhir bulan April. Puji Tuhan dalam keadaan sehat, semua berkat Tuhan yang ingat dalam kehidupan kita. Mari satu hati kita mengucap syukur, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini segenap anakmu sudah berada di rumah Tuhan. Tuhan, kami berdoa satu hal yang mengucap syukur, bersorak-sorai meninggikan Engkau, terlebih menggunakan firman. Tuhan, sebelum kami melanjutkan menyembah memuji Engkau, lembutkanlah hati kami ya Bapa, lembutkanlah hati kami ya Bapa, siap beribadah. Aku melanjutkan di hadapi Tuhan, kiranya Engkau melihat dan mengurapi kami ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh berada di rumah. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami memulai ibadah ini dalam ucapan syukur. Haleluya. Amin. Menaikkan syukur.
Tuhan Yesus itu baik buat kita. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan dan bersuka di dalam Tuhan. Karena memang adanya dalam Tuhan itu selalu ada sukacita.
dalam saya bilang sajian bagi Bapak Ibu yang mau bercerita mungkin di akhir bulan ini. Kita tunggu dengan pujian Yesus aja, Tuhan aja. Puji Tuhan, saya mau menyaksikan firman Tuhan dan bersyukur. Saya cerita sedikit Lebaran Idul Fitri yang 3 hari Jumat, saya jatuh ke selokan. Padahal saya ada naik kendaraan, saya berjalan itu keluar dari silaturahmi ke saudara. Tapi tanpa sadar, saya keluar dari kayak halaman itu bahasa Inggrisnya. Sebelahnya itu ada selokan, ya satu kotak keramik itu, dan persis saat tubuh saya jatuh, ya saya bersyukurnya jatuhnya itu kaki 2 langsung jatuh gitu. Biasanya kalau memang jalan WC kan 1 kaki, tapi saya jatuhnya langsung 2 kaki. Tapi dada saya itu nampak ke tembok itu. Jadi saya langsung panggil suami saya, Pak, saya langsung diangkat. Katanya saya sudah diam, enggak bergerak. Tapi puji Tuhan, dengan kecepatan suami saya, langsung saya itu berfit itu, saya langsung bisa bernafas. Dan sampai rumah, saya itu muntah, terus saya itu bernafas sangat sakit sekali. Dan saya berpikir, Tuhan, apakah hari ini memang saya sudah dipanggil? Karena saya sudah tidak bisa bernafas, sangat sakit sekali, dan saya sangat sesak. Dan waktu itu suami saya langsung membawa ke party. Di situ saya diperiksa untuk pernapasan. Puji Tuhan, katanya 99% masih normal. Terus saya tunggu, waktu pulang saya tunggu di rumah ada sedikit-sedikit agak bisa bernapas, tapi untuk bernapas panjang masih sakit. Dan setelah beberapa hari lagi saya diberi sakit batuk dan pilek. Waktu buat batuk itu sangat sakit sekali dada saya, dan akhirnya saya periksa lagi ke Sunyamati untuk saya ronsen. Ternyata puji Tuhan tidak ada luka apa gimana, tidak ada. Ternyata mungkin kata dokternya itu hanya trauma benturan. Dan puji Tuhan untuk saat ini sudah hampir sembuh total. Saya sangat merasa bersyukur karena apa, Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk berkumpul keluarga dan masih untuk memuji Tuhan dan memberi kebaikan-kebaikan pada semuanya. Dan saya sangat berterima kasih pada Tuhan. Semuanya hanya berkat-berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa.
Terima kasih, itu saja. Hanya tak seberapa, tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Sekiranya dalam keadaan sakit, Ibu Yuri masih dapat bersyukur kepada Tuhan, masih menjamah peduli karena Yuri benar-benar menggantungkan percayanya pada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita satukan hati kita kalau sudah berdatang kepada Tuhan. Betapa kita sangat mengucap syukur di pagi ini. Kita boleh menikmati dan kasih Tuhan dalam firman Tuhan. Betapa hatiku.
sehingga persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Pimpin kami, penyertaan-Mu Tuhan kami nantikan, sehingga di dalam kami menerima berkat firman-Mu, Engkau berikan kemampuan kami, supaya kami boleh menerima dengan seksama, kami menerima dengan terang, kami menerima dengan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga hamba-Mu yang Kau pakai di dalam pelayanan kuasa firman-Mu, Engkau pakai dengan heran, mujizat-Mu Engkau nyatakan, karunia surga Kau berikan ya Bapa, sehingga hamba-Mu hanya menjadi penyalur berkat surgawi, hanya menjadi penyambung ya Tuhan, sehingga hamba-Mu Engkau pakai dengan heran. Terima kasih ya Tuhan, segala kuasa-kuasa penghulu di udara yang ingin mencuri dengan kuasa firman itu, kami patah hancurkan dari nama Yesus. Ini dari tempat ini, terlebih dari kami hati kami, Roh Kudus, Engkau yang akan pimpin, Engkau yang akan kuasai setiap hati kami, sehingga kami boleh berkenan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, segala puji hormat kami ikhlaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Salam sejahtera kita semua, tidak bersyukur tapi kalau sampai hari ini kita berada di dalam pesan yang terakhir daripada 2024. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi, sebentar lagi kita akan bersama-sama memperingati hari kenaikan kepada Tuhan. Untuk menjelang hari kenaikan kepada Tuhan, maka di dalam Yohanes pasal yang ke-21 itu adalah penampakan Tuhan Yesus, menampakkan dirinya yang terakhir kepada para murid-murid di tepi dan pemilihan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama kita akan melihat Yohanes pasal 21 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, nanti Pak dengan membaca ayat yang kedua. Saya akan baca yang gantian satu. Di sana dikatakan demikian Injil Yohanes pasal yang ke-21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri seperti berikut. Kami pergi juga dengan Engkau. Mereka berkata kalau naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari Mesias, Yesus kata Yesus kepada mereka, andai kamu mempunyai roh, jawab mereka, tidak ada. Maka murid yang
Yesus menunjukkan bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu mengambil jala itu ke darat. Penuh ikan tangkap 153 ekor banyaknya. Dan sungguh sebanyak itu jala itu tidak koyak. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Jadi bagi Tuhan, terima kasih berdasarkan firman berkata, berbagi Al-Quran yang benar dan membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kali yang terakhir Tuhan menampakkan dirinya sejak dari kebangkitan itu. Maka di dalam Injil Yohanes pasal ke-21 tentang menampakkan diri kepada murid-murid di tepi danau Tiberias itu tidak dicatat di dalam Injil yang lain. Tetapi saudara, kalau kita melihat dari ayat-ayat yang sudah kita bahas, memang ada kutipan-kutipan daripada ayat yang ada di dalam Injil Yohanes 21 ini ditulis dan juga dicatat di dalam Injil yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena menjelang hari yang terakhir, di mana sesaat lagi saudara beberapa hari lagi kita akan bersama-sama umat Nasrani, orang-orang Kristen semua memperingati hari kelahiran daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentang kematian dan kebangkitan daripada Tuhan dari antara orang mati sampai sekarang pun itu selalu menjadi perbincangan, percakapan bagi orang-orang apa benar Yesus itu mati dan Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Dan ojo-ojo jangan-jangan itu hanya mereka yang sakit pada murid-murid. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan oleh karena itu saudara, dari mulai kematian sampai kepada kebangkitan bahkan sampai hari ini pun masih banyak orang yang mempercakapkan tentang apa benar Yesus itu bangkit, apa benar Yesus itu hidup, apa benar Yesus itu ada di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan, maka kita mengaminkan apa yang tertulis, apa yang tersirat di dalam keempat Injil ini. Nah, jadi sesuatu yang dikasih itu tidak ada alasan kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menolak tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kebenaran bahwa Yesus adalah Putra Allah yang tunggal. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu sudah saya katakan pasti adalah menandakan, membuktikan itu adalah sebagai kasih daripada Allah terhadap manusia. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka kasih Allah itu dibuktikan untuk menyelamatkan manusia. Nah, oleh karena itu saudara, ini Yohanes sendiri sudah mencatat, kami demikian amin mengasihi dunia segala diberikan putra yang tunggal, dia percaya dia akan
selamat, tapi bagi orang yang tidak percaya mereka akan binasa. Jadi itulah saudara, bagi kita merupakan satu keuntungan karena kita percaya semua kebenaran daripada firman Tuhan. Nah, oleh karena itu saya kita cerita, kalau kita melihat cerita ini tentang Injil Yohanes pasal 21, maka di saat murid-murid, ya, karena Tuhan sudah tidak ada, Tuhan tidak bersama-sama lagi dengan dia, maka Petrus, salah satu murid yang memang dikatakan mewakili dari 12 murid yang lain. Petrus memang selalu dia memiliki satu tindakan yang positif, tetapi pada manakala Tuhan itu mengatakan Petrus, apakah kau demikian? Sampai dikatakan, maka Petrus menjawab, biar semua peninggalan Tuhan, tapi aku tidak. Tetapi saudara, kita akan melihat di dalam ayat yang sudah kita dengar, kita simak bersama-sama saudara. Jadi pada kala itu Petruslah yang mengeluarkan perkataan, aku mau kembali mencari ikan. Coba saudara, kalau kita bandingkan beberapa hari yang lalu, Petrus sudah sepotong, ya sudah bersumpah, biar mereka meninggalkan Tuhan, tapi aku tidak. Tapi Yesus, Petrus, sebelum ayat tentang itu berkata, kamu sudah menyadari aku tidak akan. Jadi seperti itu saudara, itu buktinya. Nah, setelah Yesus itu mati dan tidak bersama-sama, walaupun pada ketika saudara Yesus menampakkan dirinya pertama kali kepada perempuan-perempuan yang akan dan melihat begitu dalam ujian kosong, maka wanita-wanita itu memberitakan, menyampaikan, maka Petrus yang bertindak lebih dahulu dibandingkan murid-murid yang lain. Dia lari untuk membuktikan benar atau tidak Yesus bangkit. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang setelah dia melihat Yesus memang benar-benar bangkit dari antara orang mati dan kondisi begitu kosong, maka penampakan yang kali terakhir dalam Yohanes tadi, yang ketiga kalinya di mana murid-murid itu lengkap ada di sana, termasuk Petrus. Namun Petrus sendiri yang berkata sebelum Tuhan itu menampakkan diri di tepi pantai Danau Tiberias. Ya ngomong, aku tak menjadi Pak, memang pekerjaannya dia sebagai penjala ikan. Akhirnya saudara murid-murid ini, ya wes aku juga mau ikut. Nah, akhirnya Petrus diikuti dengan murid-murid yang lain, rasul-rasul yang lain. Nah, kemudian saudara sampai di tengah danau Tiberias, dia mendengar saja. Tidak satu pun mendapatkan ikan. Nah, kemudian saudara, ikan kecil pun kan yang dia peroleh, apalagi ikan yang besar. Kemudian saudara, pada saat mereka menebarkan jalan dan tidak mendapatkan sesuatu, apa yang dia inginkan, apa yang dia dibutuhkan, karena aku mau kembali mencari ikan, dia tidak mendapatkan ikan yang dia harapkan. Nah, karena dengan mendapatkan atau mendapatkan ikan ini adalah itu membutuhkan masa langkah hidupnya atau untuk meneruskan kehidupan di dalam pengikutannya kepada Tuhan. Namun dia tidak mendapatkan apa? Dia tidak mendapatkan seekor ikan pun. Tetapi pada karena Yesus berdiri di tepi pantai Danau Tiberias, maka Yesus berkata, anak-anak.
Puji Tuhan. Nah, makanya saudara dikatakan sebagai orang Kristen, orang yang berdoa kepada Tuhan itu dikatakan sebagai anak-anak. Apakah anak itu mempunyai istri? Apakah anak itu bisa melahirkan? Nah, makanya yang dikatakan sampai hari ini pun hal ini menjadi percakapan bagi orang-orang yang memang benar-benar bertabiat menolak keberadaan daripada Tuhan. Nah, jadi seseorang yang dikasih Tuhan begitu Yesus mengatakan ada kamu bau, maka murid yang dikasih seseorang itu berkata kepada Simon Petrus, itu Tuhan, itu guru. Begitu Petrus mendengar kata Tuhan, maka seketika itu Petrus mengenakan pakaian, kemudian dia terjun ke dalam air. Ya, terjun ke dalam air tentu dia berenang secara ingin mendengar apa, membuktikan benarkah itu Yesus yang dikatakan oleh murid yang dikasih. Kira-kira murid yang dikasih siapa? Jangan. Karena saudara di dalam pasal 21 dari ayat yang terakhir, maka Injil Yohanes ini dia yang menulis. Murid yang dikasih oleh Tuhan, dia yang pernah bersandar di dada kepada Yesus, itulah Yohanes. Ini puji Tuhan saudara yang dikasih. Maka langsung kita terjun. Nah, kemudian saudara murid-murid yang lain terus membawa mendayung perahunya itu sampai di tepi pantai. Nah, kemudian di sana saudara ada api. Kembali Yesus bertanya, ada apa? Tidak ada. Tidak ada. Maka Tuhan berkata, memerintahkan siapa? Siapa yang diperintah untuk menebarkan siapa? Petrus. Memang seolah-olah Petrus adalah menjadi murid yang terkemuka di antara murid-murid yang lain. Yesus bertanya kepada Petrus, mengasihkan doa kepada, dan Yesus berkata, cobalah. Kenapa tidak kepada Petrusnya? Karena Tuhan tahu karakter yang dimiliki oleh Petrus. Dia tidak tambah. Apa yang dia perintahkan langsung dia tangkap. Tetapi kali ini sesudah. Ya. Kali ini dia katakan dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Kalau Yesus katakan tebarkan jalamu di sebelah kanan, ojo di sebelah kiri, di sebelah kanan. Maka di dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang kelima dikatakan Tuhan, semalam-malaman aku sudah bekerja keras tidak mendapatkan seekor ikan pun. Berarti saudara, walaupun Petrus adalah salah satu murid yang diutamakan dan dijagakan oleh Tuhan karena dia sempat tanggal. Jadi kalau Tuhan berkata tebarkan jalanmu, maka Petrus langsung menjawab dengan tegas, semalam sungguh Tuhan, aku sudah menebarkan jalan, aku sudah bekerja keras, tapi tidak seekor ikan pun dapat. Kecil. Dia memang cepat tanggal. Yang bukan, tapi dalam hal ini sedikit kurang percaya. Ya, seolah dia tidak beriman, dia tidak percaya kalau yang memerintahkan itu adalah Tuhan. Namun secara ayat yang berikutnya dikatakan, karena perintahmu. Ya, kalau ayat yang kelima yang kedua kelima ini sudah seolah itu tidak percaya. Karena dia sudah yang setelah sungguh Tuhan, aku sudah bekerja yang tidak mendapatkan seekor ikan pun, tetapi karena guru yang memerintahkan, maka aku
lakukan. Kemudian di dalam video Yohanes tadi dikatakan setelah jalan itu ditempatkan di sebelah kanan daripada perahu, maka memperolehkan ikan yang banyak, jumlahnya 153 ekor luar biasa. Ikannya bukan ikan teri, bukan ikan ini dia, bukan yang ceritanya. Ikan bukan ikan yang segar. Walaupun dengan sejumlah ikan yang besar-besar yang mereka peroleh sebanyak itu sudah, tetapi jalannya tidak mulia. Itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu sesuatu yang dikasih Tuhan. Ya, memang seringkali hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Kali kita makan, kita mungkin dengan suara Tuhan. Mungkin pada saat nanti mengandung tengah malam atau di mana saja mendengar itu, kemudian ada sering-sering suara Tuhan. Saudara makasih Tuhan. Namun ada kalanya juga berarti suara Tuhan untuk bingung. Ya kan? Jadi itu kan menimbulkan suatu imajinasi yang kita punya yakin. Tapi saudara, kalau memang kita dan terus ada dalam hidup kita, apapun yang dari perkataan daripada Tuhan, seperti murid yang dikasih. Jadi kalau Yesus berkata anak-anak, ada kata baru dengan Yohanes, murid yang dikasih itu bukan dengan suara. Nah, pada waktu mereka naik perahu di tengah-tengah saudara-saudara menyeberangi Laut Tiberias, maka terjadi angin ribut. Nah, semua ketakutan. Terus Yesus berkata di atas air. Maka murid-murid yang lain itu berkata juga termasuk Petrus. Dianggap itu hantu laut. Gitu. Dianggap itu hantu laut. Pokoknya sejarah di dalam Alkitab itu ada seperti itu. Saya berpikir, apa kira-kira adanya hantu laut? Di sini ada Pak Najis yang pernah bekerja di kapal jalan Korea. Mungkin selama dia bekerja di sana, tidak Pak Najis ketemu hantu di laut. Dan seperti itu saja. Tapi memang Tuhan itu dia dari hati. Jadi dibikin itu hantu, tetapi murid yang dikasih itu Tuhan. Itu Tuhan. Nah akhirnya Petrus berkata, kalau dia itu dia ngomong sama, kalau memang benar kamu mau Tuhan, cuma aku berjalan dia. Nah, jadi tidak ada murid yang itu seperti Petrus yang begitu dia bukan itu guru. Karena Yesus berkata jangan takut, inilah aku. Nah, akhirnya dia memberanikan diri dia dengan suara itu. Kalau memang benar itu. Nah, berarti di sana masih ada keraguan-keraguan. Apa benar itu Tuhan atau tidak? Apa benar itu hantu? Seperti dikatakan murid-murid yang lain. Dia membuktikan kalau memang benar itu hantu. Yesus berkata, akhirnya dia juga keluar dari perahu dan bisa berjalan. Nah, kemudian di dalam Injil Yohanes, jadi begitu murid yang dikasih mengatakan itu guru, maka dia langsung mengenakan pakaian, kemudian dia terjun. Ya tadi kebenaran. Begitulah. Jadi Bapak Ibu saudara kita sering di dalam kehidupan ini menggambarkan kehidupan kita sehari-hari. Berbagai persoalan, berbagai permasalahan yang sudah ada dasarnya. Jadi kita sudah memberikan desakan daripada Ibu Dani. Selalu ada ucapan terima kasih bersama. Nah, jadi secara berbagai kesulitan apapun yang kita hadapi itu tidaklah membuat kita dan saya ini cedera, tidak membuat kita menduga keadaan, tetapi dari mulut kita pasti ada ucapan syukur. Nah, coba kita melihat perjalanan kehidupan daripada murid-murid. Jadi sejak Yesus divonis mati di atas kayu salib, saudara,
Terus bagaimana murid-murid mereka takut? Mereka tidak berani terang-terangan untuk berkumpul. Dia bisa berkumpul tetapi di tempat yang tertutup. Takut dengan prajurit Romawi. Nah, jadi kalau kita secara dikasih itu, ya seperti itu. Jadi kalau kita berbagai yang kebenaran firman Tuhan, maka bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan hidup di sana, harus mengikuti perintah daripada kaisar. Siapa yang tidak mengikuti perintah kaisar, maka saudara dia akan didera, dia disiksa. Perlu dengan perintah. Tetapi ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak tunduk. Bukan berarti kalau dia tidak tunduk dengan pemerintahan Romawi dan tidak mau mengikuti peraturan daripada kaisar, bukan berarti dia mau bertanya, tetapi dia hanya satu yang menjadi sesembahyang adalah Tuhan. Dia tunduk kepada semua perintah daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, Petrus berkata, mari. Kalau Yesus berkata, mari, ayo. Begitu dia mendengar itu dulu, langsung dia berdiri. Jadi saudara, apa yang terjadi pada kami itu yang dilakukan di kesadaran. Nah, kemudian saudara meninggalkan semua. Nah, kalau dikatakan pada saat Petrus mendengar itu dulu, maka dia menggunakan pakaian. Apakah pada saat itu dia telanjang? Ya, tentu tidak. Yang dia hanya menggunakan ya, kan tidak mungkin saudara mau kerja terpakai jubah. Kemudian kita mau kerja terus kemudian kita pakai saja kan tidak mungkin. Jadi seperti ini. Menjadi kendala. Jadi kerja yang diterima. Tapi begitu setelah dia mendengar itu dulu, maka langsung dia menggunakan pakaian kemudian. Nah, jadi setelah pakaian itu identik dengan kebenaran. Memang sekarang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa kita adalah keadaan telanjang. Oleh karena itu, Paulus berkata supaya kita menggunakan pakaian yang Tuhan telah sediakan, yaitu kebenaran. Pakaian kebenaran kita tanggalkan semua dan kemudian kita memakai. Begitu kan? Di dalam 1 Korintus kisah dikatakan. Jadi kalau terang itu dalam, maka terang itu akan menjadi pemimpin, yang memimpin, yang menerangi dalam kita. Di kemarin kita sudah melihat jalan Allah. Apa yang jalan yang disangka manusia itu baik, betul, tetapi ujungnya kematian. Tetapi jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, jalan yang disediakan oleh perbuatan Yesus sendiri yang menjadi jalan. Jadi jalan yang ditentukan, ditetapkan oleh Allah adalah jalan yang sempurna. Orang yang percaya maka Yesus berkata, aku dalam kebenaran dan kehidupan, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa lewat aku. Begitu. Jadi sesuatu ini. Nah, makanya saudara, setelah kita percaya dan kita mengenakan semua pakaian kebenaran itu, saudara, maka kita bisa datang menyembah kepada Tuhan, kita sujud kepada Tuhan. Nah, ini adalah saudara, kita tidak akan bisa datang kepada Tuhan dengan mengenakan pakaian yang penuh dengan dorongan dosa, kejahatan, yang menafikan. Saya banyak orang Jawa mereka mau sembahyang ya tidak pakai seperti itu menurut adat mereka, tata cara mereka, tetapi sebenarnya hatinya itu jauh. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia, maka bangsa ini dikatakan bangsa Israel itu menyembah aku hanya di hatinya jauh. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih itu kita katakan kita berdoa kepada Tuhan, kita mau sujud kepada Tuhan, kita pakai, kita menggunakan pakaian yang Tuhan yang sudah diutuskan. Baru kita bisa datang dan kita bisa menikmati puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi
ketika Yesus itu bercakap-cakap dengan mereka, maka di dalam Kisah dikatakan kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapan, ya, dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Jadi kalau Tuhan itu mengatakan sarapan, begitu. Jadi Bapak Ibu, murid-murid itu tidak ada yang berani bertanya. Sekalipun murid yang dikasih kekasih mengatakan itu guru, tapi sebetulnya tidak berani bertanya sejarah. Itulah keberadaan kita. Ya mungkin kalau tidak ada orangnya, tidak ada orang kita ngobrol, tapi nanti kalau sudah ada orangnya, ya dulu gitu. Saya ingat sudah beberapa puluh tahun yang lalu, pada waktu kami duduk di bangku sekolah kita angkatan yang kedua, dan pada saat itu saudara di wilayah dia dan dia setiap budi kediri itu ada 2 peti jenazah. Di dalam mereka ada 2 peti jenazah, dan salah satu adalah upacara pelepasan. Yang satu saudara itu adalah pengajar, ya. Jadi saudari Magdalena, jadi dia pengajar di sana. Saudara dia kecelakaan di jalan rumah, ditabrak anak-anak sekolah, bukan motor, bukan mobil, tapi hanya sepeda biasa. Akhirnya dia jatuh, kepalanya terpotong, sehingga seketika itu meninggal. Nah, setelah beberapa hari dengan peristiwa meninggalnya penderita ini, kemudian kita masuk ke pendeta RM, Angkatan juga meninggal. Karena bagi saudara memang sejak jadi pembuatan di pabrik, ya memang almarhum ini bapak-bapak memang meninggal berbagai-bagai penyakit yang dijudukan. Jadi pada waktu mereka pengajarnya yang memang setia secara rajin meninggal, dia pikir sampai tiba kemudian dia itu. Nah, sehingga di dalam mereka ada 2 peti jenazah, dan pada waktu itu silakan kami berempat oleh pimpinan sekolah diajak. Saya, Ibu Gosok, Bapak Pendeta Budiana, dan almarhum yang Ibu Rumah. Jadi 4 orang kami diajak oleh pimpinan sekolah untuk menghadiri, ya, menghadiri pelepasan daripada Bapak Pendeta Romola itu dibawa ke Wage, kemudian yang Magdalena itu dibawa ke Wadi Puji Desa. Puji Tuhan. Dan kemudian setelah upacara sejarah, kami ditahan, ya, kami berbuat ditahan oleh Ibu Romola. Akhirnya saudara kami izin dengan pimpinan sekolah waktu itu Bapak Ibu bahkan dari Ibu Romola juga menyampaikan kepada beliaunya, ya, oke, tapi ingat, ya, itu ini Anda besok harus sudah sampai di sekolah kita, karena itu ada pelajaran. Oke, begitu juga secara kita dari Tuhan. Jadi pada waktu itu saya diizinkan, ya. Terus kemudian Ibu Gosok sama Ibu Kepala, Pak Ibu buat tiga saya sendiri sama Pak Budiana. Kemudian kalau Ibu saudara besoknya kami pulang, kami terlambat, ya. Jadi sempat terlambat karena apa? Kendaraan tidak seperti sekarang banyak. Ya kalau sudah terlibat jam, ya sudah nggak ada, karena
Kendaraan yang bis yang di luar sana itu hanya satu, bis Transporto, tidak ada yang lain. Kalau sekarang banyak. Nah, jadi secara terhambat. Kemudian kami berdua langsung turun dari bis. Kita tidak langsung ke sekolah atau ke asrama, tapi kita ke sekolah ke rumah pimpinan sekolah. Nah, saya tidak sejarah pada waktu itu, ya kami siap ya. Memang kalau kita menghadapi orang luar biasa, kalau kita ngomong, mungkin kalau orang radio ngomong BO tua, ngomong terlalu, itu kurang ajar. Tapi kalau ada orang apa ini mancanegara, orang luar negeri nggak bisa. Jadi nggak bisa kita ngomong terus kemudian kita tunjuk itu enggak. Jadi kalau kita ngomong ya kita ada letak hubungannya gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu menunjukkan keberanian, menunjukkan jiwa, kejujuran di situ. Jadi kalau kita kita ngomong sama orang tua kita mendidik, bukan kalau aja ngomong kok menolong gitu. Jadi seperti itu sudah. Jadi kalau kita menghadapi siapapun, baik ada orangnya dan tidak ada orangnya sama. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu sesudah ini kasih itu, Anda ini berkata, ayo kita sarapan. Tidak ada satu pun berada yang berani ditanya, lucu juga. Tidak ada. Apa punya dia Yesus? Apa boleh? Begitulah. Jadi sesuai yang dikasih Tuhan. Nah, oleh karena itu melihat ketegangan daripada murid-murid, maka Tuhan itu mengambil sepotong ikan dan roti yang diberikan kepada murid-murid. Nah, setelah dia menerima secara itu, maka perang api matanya. Jadi tertariklah matanya. Banyak sejarah beberapa waktu yang lalu, karena kita melihat dengan mata jasmani, tapi kita akan melihat dengan mata hati. Kalau kita melihat dengan mata jasmani, ya pikirnya benar begitu. Tapi kalau kita melihat dengan mata hati, ya baru. Seperti jika kalau sedangkan dua murid, ya. Jadi Yerusalem untuk Emmaus. Sepanjang perjalanan dia berbincang-bincang, dia menceritakan bahwa Yesus orang Nazaret telah mati. Apakah Anda yang orang pertama kali yang tidak tahu? Padahal yang berjalan bersama dengan mereka di Yerusalem sampai ke Emmaus itu adalah Tuhan. Nah, setelah sampai di Emmaus, dia bisa mendidik tangan kaki dan kemudian menyuguhkan anggur dan roti. Maka setelah mereka makan roti dan anggur, maka anak terkait melihat langsung dia kembali ke Yerusalem memberitahukan. Nah, coba susah. Kenapa? Karena mereka hanya melihat dengan mata jasmani, bukan dengan mata hati. Tapi kalau seandainya dia melihat dengan mata hati, dia percaya, dia yakin siapa yang berkata. Nah, oleh karena itu sebenarnya dia berkata, hati kita terbakar di kala dia menyampaikan kebenaran firman. Jadi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 14 itu tidak ditulis di dalam Injil yang lain. Tidak ada. Hanya di sini. Nah, sehingga sesuai dikasih Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan, semuanya ini saudara, sehingga mereka yakin bahwa itu adalah Tuhan yang sangat-sangat dia rindukan. Oleh karena itu saudara, Tuhan memerintahkan di dalam Injil Matius saudara pasal 28 di sana dikatakan kita jadikan semua murid itu adalah amanat aku. Kemudian dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat yang terakhir itu di sana dikatakan maka Tuhan itu menyertai. Tuhan itu yang akan menyertai perjalanan mereka untuk melakukan tentang
Injil. Jadi di dalamnya Tuhan ikut bekerja. Puji Tuhan secara dikasih Tuhan. Maka di dalam 1 Korintus pasal ke-15, 1 Korintus pasal ke-15, saudara, di sana dikatakan bahwa Tuhan menampakkan dirinya lebih dari 500 orang. Luar biasa ya. Jadi Yesus menampakkan diri itu lebih dari 500 orang. Tapi kalau di Yohanes cuma berapa orang sih? Bahkan itu sebabnya saya katakan sedikit hari kita bersama-sama kita akan memperingati hari kemenangan daripada Tuhan. Jadi hari kemenangan kita merupakan satu wujud. Yesus hendak pergi keluar ke surga. Untuk apa? Yesus naik ke surga untuk memberikan tempat bagi saudara saya yang tetap percaya kepada Tuhan. Makanya begini tadi berarti aku tidak menyadari harta yang aku miliki. Itu maksudnya walaupun ada orang yang memiliki perusahaan bisnis itu ada 10-20 kendaraan misalnya. Kalau ada kata itu untuk membuat modal nggak cukup. Ya, begitu. Jadi ingin bagi modal kasih. Ada kasih oleh dia. Makanya harta kekayaan aku tidak miliki. Tetapi satu hal yang menjadi kehidupan, yang menjadi doa kita bersama, jadikan aku Tuhan menjadi orang begitu. Jadi kalau pada saat pagi hari ini melalui yang wajib pergilah jadikan sekalian bangsa ini boleh menyatakan dengan apa? Maka di dalam Yohanes ayat yang terakhir dikatakan Tuhan ikut bekerja di dalam untuk apa? Meneguhkan kesaksian saudara, pemberitaan Injil saudara, di mana saudara berada. Walaupun mungkin saudara hanya 2 orang, atau 1 orang, atau 3 orang, yakin berdasarkan firman 2-3 orang di atas bumi yang berseru atas namamu, aku ada di dalam. Begitu kan? Nah, kalau di dalam Injil Yohanes itu berapa? Ada Thomas. Nah, Yohanes tidak ada. Berarti di dalam Yohanes di sana tidak disebutkan wanita-wanita tidak ada. Jadi hanya 11 tulisan. Nah, kita percaya lebih dari 3 Yesus ada. Nah, begitu Yesus ada, maka terjadilah mujizat. Makanya di dalam ayat yang ke-14, Tuhan itu bekerja di dalam untuk menakutkan kesaksian saudara. Berita yang saudara bawa tentang kebenaran itu. Jadi kita sesuai dengan Tuhan. Makanya yang menjadi buat kita, aku tidak memiliki harta yang menjadi perhatikan aku menjadi saya membangun jiwa-jiwa. Maka sudah dia berkata, sudah dia mengaku, sudah dia tidak memberikan sendiri, tapi Yesus menyebut, aku menyertai kau di dalam Matius pasal 15 ayat 3. Aku menyertai kau sampai pada kesunahan. Pernyataan daripada Tuhan itu akan melakukan setiap perkataan yang saudara sampaikan kepada orang yang kita ajak di sana. Puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu secara kasih itu, Tuhan itu akan menolong kepada kita. Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Jadi, nah Yesus naik di surga itu memang sangat-sangat membawa satu keuntungan bagi saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa saudara? Begitu Yesus sampai di sana, maka Yesus itu minta kepada Bapa supaya Bapa itu memberikan Roh Kudus. Nah, ini yang sesuai. Otoritas yang Tuhan berikan kepada
namanya jimat anak Tuhan untuk kita bisa bertumbuh. Makanya saudara kalau kita membaca kitab yang di dalam amplop itu tumbuh bersama, maju bersama. Jadi tidak sesuai. Jadi itu punya juga. Kita nggak usah takut sudah. Aduh, berdiri semua sih. Lagi prepare kawan. Makanya si saudara harus umpamanya apabila mau pergi ke salah satu lokasi, ya itu Tuhan saya aku bukan identik kerja di baru. Maka roh di situ yang akan menolong kepada kita. Puji Tuhan. Jadi secara kesimpulan, setelah kita mengerti semua kebenaran daripada firman Allah, oleh karena itu kita pun menyingkirkan dengan baju kita, pagi mengabarkan Injil kerajaan Allah sampai kepada sesudah-sudahnya. Saya hidup.
kebenaran firman-Mu yang hamba sudah sampaikan. Kami mau menjadi sebagai pejalan manusia Tuhan, menebarkan sehari. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang ditarik-tarik akan segala kebenaran firman. Firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini, bukan saja kami mau dengar saja Tuhan, tetapi tertanam di dalam hati kami, dan kami mau melangkah lebih jauh lagi Tuhan untuk mencari jiwa. Karena kami percaya Tuhan, tanpa pertolongan yang daripada-Mu, kami pun tidak akan pernah dapat mencapai titik di mana jiwa-jiwa tidak berdimensi. Namun di saat kami membawa Engkau dan menaruh Engkau di depan kami dan Roh Kudus yang akan menolong dalam setiap kami percaya Engkau akan membawa penerangan yang luar biasa, sehingga kedahsyatan-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kebenaran-kebenaran firman-Mu itu terus akan tertanam, terpupuk, dan menjadikan kedewasaan rohani kami semakin hari semakin dimenangkan oleh karena nama Tuhan. Kami percaya Engkau membawa kami bukan menjadi ekor, tetapi kami menjadikan menjadi kepala. Engkau memberikan kami berkat Tuhan dan bukan untuk kami percaya. Kami mencari wajah yang daripada Engkau supaya hidup kami semakin hari dibenarkan oleh karena nama. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan memberikan sebagian kecil dari setiap kami sucikan tangan kami. Kami memberi berdoa kepada Engkau sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan dan juga untuk kerajaan surga selama dalam setiap kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan ucapan syukur kami pagi hari ini. Kami perasaan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Jika saja kita akan sudah berdoa, tetap kita bersuka dengan Tuhan. Bersuka dengan Tuhan. Mari saya undang untuk berdiri ibadah syukur pagi hari ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan benar puji dan doa.
Sudah melakukan seluruh kebenaran firman-Mu di dalam rukun hati kami. Yang kiranya kuasa Roh Kudus yang telah berjanji untuk memenuhi kami. Sehingga apabila Roh Kudus ada di dalam hidup kami, maka kami akan menjadi berkat, menjadi saksi yang hidup. Dan Engkau Tuhan yang akan memperluas daerah melayani pekerjaan dalam pembinaan kehidupan. Karena masih banyak desa-desa, lingkungan-lingkungan yang belum mendengar Tuhan. Walaupun mereka mendengar Tuhan, tetapi mereka belum percaya kepada Tuhan. Oleh sebab Tuhan menggantikan dengan selengkap senjata Allah, berikan kepada kami keberanian, berikan kepada kami Roh Tuhan, untuk kami maju bersama, berbenah bersama, mengakar, menebar, maka kerajaan Allah dilakukan kehidupan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih memberkati pelajaran hamba Allah pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan kami bertambahan kembali dengan kuat saya kepada Tuhan, kepada dengan satu kehilangan yang daripada Tuhan. Engkau tambahkan hikmat bijaksana dan kebenaran daripada Tuhan. Tuhan itu senantiasa akan menjaga memberkati berkat syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang sudah terpulih dan memberikan korban dan persembahan. Baik korban tanding, korban hati, cipta, dan yang mengembalikan nilai Allah. Itu hukumnya wajib. Bukan karena besar dan kecilnya, tetapi kesetiaan, kesembuhan, kejujuran, kepatuhan, ketaatan untuk melakukan hukum Tuhan. Maka itu adalah sumber berkat daripada sesuai dengan doa daripada Yakobus. Tuhan akan memperbaiki, Tuhan akan memperkuat, Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah, sehingga tidak ada kesakitan yang menimpa dalam kehidupan kami. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kenapa Tuhan? Karena banyak Allah sendiri, banyak Allah yang kuat, banyak Allah yang kokoh, banyak Allah yang tajam. Dia memegang dan menyertai kami, dia meletakkan kaki kami, sehingga Tuhan kami memiliki kaki seperti kaki kucing untuk memintakan ini kepada surga. Kenapa aku? Karena aku menyertai bersama. Itulah yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pekerjaan mereka. Tangan, badan, sawah, tangan, dan aku berjanji sedang bersuka dan Tuhan. Sebagai karyawan kami waktu PNS, Tuhan, Tuhan berkati. Tidak ada satu pun yang tidak menikmati berkat dan nikmat Tuhan. Berdoa saya Tuhan memberkati. Terima kasih saudara dan kami akan tinggalkan dulu ibadah ini kembali ke masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai kami pada beribadah, demikian juga untuk menyertai perjalanan kami sampai tiba di rumah ketemu dengan anggota keluarga yang lain, dan kami dapat mengerjakan pekerjaan yang belum dapat kami selesaikan hari kemarin. Kekuatan yang dibicarakan, kekuatan Roh Kudus yang senantiasa memampukan kami. Terima kasih Bapak, ampuni segala dosa kesalahan orang kami. Sesama Tuhan, kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Berikan kepada kami mata hati untuk kami boleh memandang Engkau dengan hati apa. Terima kasih Tuhan. Sekarang setelah kita dikasih itu, sebelum kita mendengarkan pemerintahan, kita pulang ke rumah. Terima berkat rahmat anugerah dari Allah dan kesejahtera kita berada daripada
mulai sampai di hari ini sampai pada nanti Tuhan Yesus akan ganti berdua. Terpuji tidak bagi namamu tetap untuk selama-lamanya. Kita kan bawa Tuhan kita ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Pemaaf Agung. Terima kasih. Tidak gitu ya.